Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Pada suatu pagi yang cerah di sebuah desa yang terletak di pinggiran kota, hidup seorang kiai yang dikenal dengan nama Kiai Badru. Nama kiai ini tidak hanya terkenal karena kesaktiannya dalam hal ilmu agama, tetapi juga karena kebiasaan-kebiasaan anehnya yang seringkali membuat warga desa terkekeh geli. Kiai Badru, yang sudah berusia 60 tahun, adalah sosok yang selalu tampil misterius. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, Kiai Badru sudah bangun dan memulai aktivitasnya. Namun, ada satu hal yang sangat aneh tentang dirinya. Dia sangat jarang makan. Meskipun sering terlihat di tengah-tengah warga desa yang sedang menikmati makan pagi dengan berbagai macam hidangan, Kiai Badru lebih memilih untuk mengangkat cangkir teh sambil berbicara panjang lebar tentang hal-hal yang tidak pernah dimengerti orang. Suatu hari, ada kejadian yang membuat warga desa sangat kebingungan. Seperti biasa, Kiai Badru berjalan menuju masjid untuk menunaikan salat subuh. Pada saat itu, desa sedang diguyur hujan deras, dan orang-orang berlarian untuk mencari perlindungan. Hanya Kiai Badru yang tampak tenang, mengenakan jubah putihnya yang sudah basah kuyup. "Ayo, Pak Kiai, segera masuk ke dalam masjid, nanti flu," teriak Pak Udin, tukang sayur desa yang juga sedang mencari perlindungan dari hujan. Kiai Badru hanya tersenyum sambil mengusap wajahnya dengan air hujan. "Tidak apa-apa, Pak Udin. Hujan ini adalah berkah dari Tuhan. Lagi pula, saya tidak mudah sakit. Saya jarang makan." "Jarang makan? Itu malah bisa bikin lemas, Kiai," jawab Pak Udin bingung. Kiai Badru tertawa terbahak-bahak. "Ah, Pak Udin, tubuh saya sudah terbiasa. Yang penting banyak berdoa, banyak bertafakur, dan jangan terlalu mikir soal makanan." Pak Udin hanya geleng-geleng kepala. Kiai ini, kalau sudah bicara, bisa bikin bingung. Tapi ya, kalau Kiai bilang begitu, ya kita ikuti saja. Setelah selesai salat, Kiai Badru berjalan keluar masjid dengan penuh semangat. Meskipun bajunya sudah basah kuyup, warga desa yang melihatnya bertanya-tanya, "Kenapa Kiai kok gak kelihatan lemas?" Ya, padahal hujan deras banget. Namun, semua orang hanya bisa menduga-duga. Tak ada yang tahu apa yang ada di dalam pikiran Kiai Badru. Keesokan harinya, sebuah kejadian yang lebih aneh lagi terjadi. Warga desa sedang berkumpul di balai desa untuk acara gotong royong membersihkan lingkungan. Tiba-tiba, Kiai Badru datang membawa sebuah keranjang besar yang berisi sayur-sayuran dan buah-buahan. Semua orang menyangka bahwa Kiai Badru akan memberi makanan untuk acara tersebut. Namun, begitu Kiai Badru membuka keranjangnya, yang ada di dalamnya justru benda-benda yang sangat tidak biasa. Ada sebuah telur ayam yang sudah dipecahkan, tapi isinya malah seperti bola pingpong. Ada juga buah pisang yang ukurannya sekecil ibu jari. Dan yang paling mengherankan adalah sebuah tomat yang kalau dipencet, keluar suara seperti bunyi klakson mobil. "Pak Kiai, ini apa? Kok aneh sekali?" tanya Pak Udin dengan mata melotot. Kiai Badru tersenyum dengan senyum misteriusnya. "Ah, ini semua adalah hasil doa saya. Makanan ini adalah makanan khusus. Makanan yang tidak semua orang bisa makan. Untuk orang-orang yang tidak jarang makan seperti saya, ini adalah wujud berkah." "Berkah?" tanya Pak Udin bingung. "Betul, makanan ini hanya bisa dinikmati oleh orang yang jarang makan, seperti saya," jawab Kiai Badru sambil mengangkat tangannya ke atas, seolah-olah sedang berdoa. Warga desa pun terkekeh-kekeh mendengar penjelasan Kiai Badru. Mereka yang tadinya berharap bisa makan enak, malah terkejut dengan makanan aneh tersebut. Meskipun begitu, mereka tetap menghormati Kiai Badru dan tidak berani protes. Namun, kejadian berikutnya yang terjadi benar-benar membuat warga desa terkekeh lebih kencang. Pada suatu hari, Kiai Badru mengundang semua warga desa untuk datang ke rumahnya. "Ayo, semua datang ke rumah saya. Saya akan mengadakan acara makan bersama," kata Kiai Badru dengan suara keras dari depan masjid. Warga desa yang penasaran pun datang berbondong-bondong ke rumah Kiai Badru. Mereka membayangkan bahwa kali ini Kiai Badru pasti akan menyajikan makanan enak, mengingat dia selalu berbicara tentang makanan yang jarang dimakannya. Namun, ketika mereka sampai di rumah Kiai Badru, mereka terkejut. Di meja makan, hanya ada satu piring besar yang berisi nasi putih tanpa lauk pauk. Itu saja,
Apa ini, Kiai? Hanya nasi putih? Tanya Pak Udin dengan bingung. Kiai Badrul hanya tersenyum lebar. Betul, ini adalah makanan yang sangat istimewa. Nasi putih adalah makanan yang paling murni, paling sederhana, dan paling jarang dimakan oleh orang-orang zaman sekarang. Jarang dimakan? Loh, kan nasi putih itu makanan sehari-hari, jawab Pak Udin yang semakin bingung. Tapi, coba lihat, nasi ini penuh dengan kedamaian. Hanya orang yang jarang makan yang bisa merasakan kedamaian ini, kata Kiai Badrul sambil menatap piring nasi dengan penuh kehusyukan. Warga desa pun saling berpandangan dan tertawa geli. Tidak ada yang bisa mengerti maksud Kiai Badrul, tetapi mereka tetap mengikuti acara makan bersama itu. Semua orang duduk di sekitar meja, dan satu persatu mulai mengambil sendok dan memakan nasi putih tersebut. Namun, ada hal yang semakin membuat warga desa bingung. Begitu mereka memakan nasi putih tersebut, entah mengapa, mereka mulai merasa sangat lapar. Nasi putih itu seolah-olah membuat mereka merasa semakin lapar dan haus. Mereka pun terus makan dengan lahap, padahal sebelumnya mereka tidak merasa lapar sama sekali. Pak Udin yang paling penasaran bertanya, Kiai, kok nasi ini bikin kita lapar terus? Ya, padahal tadi saya sudah kenyang makan di rumah. Kiai Badrul tersenyum lebar. Ah, itulah kekuatan dari nasi putih. Semakin jarang kita makan, semakin kita bisa merasakan kenyang yang sebenar-benarnya. Warga desa hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu apakah Kiai Badrul sedang bercanda atau memang benar-benar ada sesuatu yang luar biasa dari nasi putih tersebut. Setelah kejadian makan bersama yang hanya menyajikan nasi putih, penuh kedamaian, keanehan Kiai Badrul makin menjadi-jadi. Kini hampir tiap minggu beliau bikin pengumuman di masjid pakai toa, besok kita puasa bareng, biar tubuh lebih tenang dan pikiran tidak rakus. Warga yang mendengar pengumuman itu pun hanya bisa menghela napas. Pak Udin yang tiap kali jadi korban eksperimen spiritual sang Kiai sampai menulis status di grup warga. Yang mau kenyang jangan ke rumah Kiai. Yang mau tertawa boleh ikut, bawa bekal sendiri ya. Pagi-pagi, setelah pengumuman puasa masal ala Kiai, warga desa berkumpul di balai desa dengan raut wajah beragam. Antara penasaran, lapar, dan sedikit trauma. Tapi, hari itu tidak seperti biasanya. Kiai Badrul datang membawa sesuatu yang ditutupi kain putih. Semua warga jadi penasaran. Assalamualaikum, warga sekalian. Hari ini, kita akan puasa dengan metode baru. Puasa tanpa lapar, kata Kiai Badrul dengan semangat seperti host acara masak di TV. Warga, puasa tanpa lapar? Kiai, jangan ngadi-ngadi ya. Kiai Badrul membuka kain putih itu, dan muncullah benda yang sangat tidak lazim. Kendil tua berwarna ungu dengan tulisan, isi perut gaib. Ini adalah kendil warisan kakek saya, ujar Kiai Badrul, yang katanya bisa menyerap rasa lapar. Siapa yang merasa lapar, tinggal dekatkan kepala kendil ini, dan laparnya hilang. Mata warga membelalak. Pak Udin langsung mencoba. Ia menundukkan kepala ke dekat kendil sambil berbisik. Lapar nih, kendil? Lalu dia mendongak. Terdiam beberapa detik. Lalu, warga, laparku hilang. Diganti nangis, teriak Pak Udin sambil senggukan tanpa alasan. Matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu nangis, Udin? Tanya Bu RT. Gak tahu. Rasanya kayak mantan datang pas nikahan. Jawab Pak Udin sambil memegangi dada. Seketika warga tertawa ngakak. Kendil misterius itu sukses mengubah acara puasa jadi ajang drama. Satu persatu warga coba kendil itu. Hasilnya beragam. Pak RW jadi ketawa sendiri dan bilang, saya mimpi jadi bakso. Bu Atun tiba-tiba bicara dalam bahasa Sunda, padahal asli Jawa Timur. Si Tarjo malah nyanyi dangdut di depan kendil. Katanya itu, biar kendilnya ikut goyang. Hari itu puasa tanpa lapar sukses besar. Tapi bukan karena kendilnya berhasil, melainkan karena perut warga jadi penuh emosi dan lelucon. Namun, misteri Kiai Badrul belum selesai. Suatu sore, warga melihat Kiai duduk sendiri di pos ronda sambil membaca buku berjudul Tumbuhan yang Bisa Kenyangin Orang. Pak Udin yang lewat iseng bertanya, Kiai, itu buku apa? Kayak judul sinetron. Kiai menjawab serius, ini kitab ilmu perut ketujuh. Saya sedang mencari daun yang bisa bikin orang kenyang 7 hari tanpa makan. Pak Udin melongo.
7 hari? Itu bukan kenyang. Ki, itu udah kayak mode hemat baterai manusia. Namun, keesokan harinya Kiai Badrul mengumumkan penemuan hebatnya. Ia bilang sudah menemukan tumbuhan bernama daun kenyongan. Daun mistis yang hanya tumbuh di bawah jemuran tukang sayur jam 11 siang. Untuk membuktikan itu, Kiai mengajak warga ke halaman rumah Bukar Sini, tukang sayur desa yang jemurannya terkenal paling lengkap. Ada anduk, baju bayi, sampai kain lap. Di bawah jemuran inilah daun kenyongan tumbuh, kata Kiai sambil menunjuk ke satu tanaman kecil yang biasa disebut orang rumput liar. Semua warga melongo. Kiai, itu rumput biasa yang suka nempel di celana, ujar Pak Tarno. Ah, kalian tidak peka. Coba lihat lebih dalam. Daun ini bila dikunyah 33 kali sambil melafazkan kenyang, 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 maka tubuh akan merasa kenyang walau tidak makan nasi. Coba praktik, Ki, tantang Bu RT. Dan Kiai pun mengunyah daun itu dengan gaya slow motion, seperti di iklan minuman kesehatan. Setelah mengunyah dan melafazkan mantra, kenyang, 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 Kiai berdiri dan berkata dengan penuh percaya diri, saya kenyang. Tapi baru 2 langkah jalan, perutnya kerucuk-kerucuk keras sekali. Bahkan suara kerucuknya terdengar sampai ujung jalan. Suara itu mirip suara ember jatuh dicampur suara kambing lapar. Kenyangnya nyusul kayaknya, kata Pak Udin. Warga pun tertawa sampai hampir terguling. Tapi bukannya malu, Kiai malah tertawa ikut-ikutan. Aha, ya, mungkin belum 33 kali kunyahnya. Saya tadi baru 32, besok kita coba lagi. Warga jadi makin heran. Apakah Kiai ini benar-benar sakti? Atau justru terlalu kreatif dalam menciptakan logika yang tidak logis? Tapi satu hal yang pasti, hidup di desa bersama Kiai Badrul selalu penuh kejutan. Dan tentu saja, penuh tawa. Tak hanya soal daun, kendil, dan nasi putih, keanehan Kiai makin menjadi-jadi saat suatu hari ia mengatakan bahwa dirinya memiliki teknik khusus untuk menyerap energi alam sebagai makanan. Apa maksudnya, Ki? Tanya Pak Udin. Kiai menjawab sambil menatap matahari. Saya bisa makan lewat mata. Setiap pagi saya menatap mentari selama 10 menit. Itu adalah sarapan sinar ilahi. Pak Udin langsung nutup mata dengan tangan. Astagfirullah, Ki, itu bukan sarapan, itu bisa bikin katarak. Namun, Kiai tetap konsisten. Setiap pagi terlihat duduk di atas genteng sambil menatap matahari dengan posisi yoga aneh. Kaki satu di atas kepala, tangan 2 di belakang punggung membentuk huruf Ki. Bu Atun yang lewat bawah rumah pun ngomel, ya Allah, itu Kiai atau burung lang? Duduk di atas genteng sambil mata melotot ke mentari. Tapi anehnya, setelah melakukan sarapan matahari, itu Kiai memang tampak segar, bahkan lebih semangat dari biasanya. Warga pun mulai curiga, jangan-jangan Kiai memang punya rahasia besar? Saking penasarannya, warga membentuk tim investigasi perut Kiai yang terdiri dari Pak Udin, Bu RT, Pak Tarno, dan Tarjo. Mereka memutuskan untuk menyelidiki kehidupan makan Kiai secara diam-diam. Kalau Kiai benar-benar gak pernah makan, kita nobatkan dia jadi manusia super, kata Pak Udin sambil mencatat di buku kecil. Mulailah mereka menyusun jadwal patroli. Pagi, intai dari balik warung kopi. Siang, pasang kamera CCTV di kandang ayam sebelah rumah Kiai. Malam, pura-pura lewat sambil bawa roti bakar. Namun hasilnya, selalu nihil. Gak ada bukti dia makan, kata Bu RT dengan frustrasi. Satu-satunya makanan yang masuk ke tubuh dia kayaknya, kata-kata sendiri, balas Tarjo. Meski begitu, satu malam mereka sempat mencium bau semur daging dari dapur Kiai. Mereka langsung panik. Yes, akhirnya teriak Pak Udin. Tapi saat mendobrak dapur, ternyata yang dimasak bukan semur daging, melainkan batu bata yang direndam kecap. Ini latihan puasa level tinggi, ujar Kiai. Kalau melihat makanan palsu saja sudah kenyang, berarti kita sudah lulus. Warga pun terdiam, lalu meledak tertawa. Kiai, kamu gokil parah. Hari-hari terus berlalu, dan keanehan Kiai Badrul semakin meresap ke dalam denyut kehidupan warga desa. Dari eksperimen kendil penyerap lapar, daun kenyongan, hingga batu bata rendam kecap, semua sudah dijalani. Tapi tetap saja, satu pertanyaan belum terjawab.
Apa benar Kiai Badrul tidak pernah makan? Tim investigasi perut Kiai, yang kini telah berkembang jadi Satgas Anti Lapar, lengkap dengan rompi, catatan intel, dan walkie-talkie mainan, tidak menyerah begitu saja. Ketua Satgas, Pak Udin, memimpin rapat darurat di pos ronda. Saudara-saudara sekalian, ini sudah minggu keempat kita mengawasi Kiai. Tapi belum sekalipun kita melihat beliau makan nasi, apalagi gorengan. Apakah ini pertanda beliau adalah manusia dari planet lain? Tanya Pak Udin serius sambil menunjuk ke papan tulis bergambar piring nasi dengan tanda silang besar. Bisa jadi, Pak Udin, jawab Tarjo, saya pernah lihat dia tidur di atas jemuran. Katanya buat menyerap sari angin. Itu bukan manusia biasa. Kalau begitu, potong Bu RT, kita harus lakukan misi terakhir, operasi sambal dadakan. Malam itu, seluruh warga berkumpul diam-diam di belakang rumah Kiai Badrul. Mereka membawa senjata pamungkas, sambal terpedas dari desa sebelah yang katanya bisa bikin orang yang cium aromanya langsung lari ke dapur nyari nasi. Ini sambal cap lele setrum, bisik Pak Tarno. Pedasnya bisa bikin kambing nangis sambil nyanyi dangdut. Warga menaruh sambal itu tepat di ventilasi dapur rumah Kiai. Mereka semua bersembunyi di semak-semak, menunggu reaksi. 5 menit, 10 menit, tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara "Haau", kencang sekali. Lalu suara langkah kaki terburu-buru. Lalu diam. Pak Udin mengintip dari celah jendela. Apa yang dilihatnya? Kiai Badrul sedang menatap sambal dengan mata berkaca-kaca. Namun, bukannya langsung menyantapnya. Beliau malah mengeluarkan sendok, memungut sedikit sambal itu, lalu meletakkannya di kertas surat. Kemudian dia menulis, "Untukmu, wahai sambal pedas nan menggoda. Terima kasih telah menguji iman dan perutku. Tapi aku harus kuat. Dunia ini penuh tipu daya, dan kamu salah satunya." Setelah itu, Kiai menaruh surat itu di meja, lalu pergi tidur dengan wajah damai. Warga yang menyaksikan kejadian itu tidak tahu harus tertawa atau merasa iba. Kiai nulis surat cinta buat sambal. Bisi Pak Tarno sambil menahan tawa sampai mukanya merah. Esok paginya, Kiai mengumumkan bahwa ia akan mengadakan muka syafa perut, pengungkapan rahasia perut terdalam di masjid. Warga langsung antusias. Waktunya jawaban, seru Pak Udin sambil bawa catatan investigasi lengkap. Pagi itu, masjid penuh sesak. Warga duduk berjejer, menanti pengakuan dari sosok paling misterius sejagat desa, Kiai Badrul. Kiai naik ke mimbar, membawa tasbih, sorban, dan gagang sendok tanpa sendoknya. Warga bingung. Saudara-saudaraku sekalian, buka Kiai dengan suara tenang. Hari ini saya akan membuka rahasia besar saya. Suasana hening. Kalian selama ini bertanya-tanya apakah saya benar-benar tidak makan? Lanjutnya. Warga mengangguk cepat-cepat. Beberapa bahkan duduk di ujung kursi, saking penasaran. Kiai menarik napas dalam. Jawabannya adalah, benar, saya sangat jarang makan. Tapi bukan berarti tidak pernah. Warga terkejut. Saya ini manusia biasa. Saya juga suka makan. Tapi saya tidak makan seperti kalian. Saya makan dalam dimensi berbeda. Warga, setiap malam, saat kalian tidur, saya bermeditasi sambil membayangkan mie goreng, sate kambing, dan nasi padang. Dengan membayangkan itu, saya merasa kenyang. Itulah ilmu kenyang tanpa makan. Jadi, Kiai makan pakai bayangan? Tanya Pak Udin. Betul? Bayangkan saya sedang makan rendang, lalu kunyah di kepala, lalu telan lewat batin. Efeknya sama. Warga, Kiai, ini udah level dewa lapar. Semua orang terdiam sejenak. Lalu, tawa pun pecah serentak. Warga tertawa sampai ada yang jatuh dari kursi. Bu RT sampai keluar air mata. Pak Udin guling-guling di lantai masjid sambil pegang perut. Kiai Badrul hanya tersenyum. Saya tahu kalian takkan percaya. Tapi itulah kekuatan pikiran. Kalau lapar itu soal perut, maka kenyang itu soal hati. Tarjo langsung nyeletuk. Kalau gitu, hati saya udah obesitas. Ki. Tawa meledak lagi. Sejak saat itu, Kiai Badrul resmi dijuluki Kiai Dimensi Kenyang. Warga mulai meniru gaya hidup beliau.
Bahkan muncul komunitas baru di desa. Komunitas makan pakai imajinasi, Kompi. Mereka berkumpul tiap Jumat sore sambil membayangkan makan makanan mewah. Bayangin Susi yuk. Jangan, aku lagi diet bayangan. Wah, aku udah makan 3 burger bayangan tadi siang. Saking terkenalnya, berita tentang Kiai Badru bahkan sampai masuk koran daerah. Judulnya, Kiai di Desa Serintil ajarkan warga kenyang tanpa makan, ekonomi nasi terancam. Para warung makan sempat protes. Tolong, Kiai, warga sekarang cuma numpang duduk dan ngebayangin makan. Gak beli beneran. Kiai hanya tertawa. Itulah ekonomi hati lebih tahan inflasi. Tapi tentu saja, walau gaya hidup imajinatif makin populer, warga tetap butuh makan nyata. Dan Kiai Badru, meskipun hidupnya penuh misteri, mulai lebih terbuka. Kadang, saat tidak ada yang melihat, kecuali kamera CCTV yang dipasang Satgas, Kiai terlihat duduk di beranda, memakan sepiring tempe mendoan dan teh hangat. Pak Udin melihat rekaman itu sambil tersenyum haru. Akhirnya Kiai makan juga. Kita semua memang manusia. Ya, akhir cerita. Kini, kehidupan di Desa Serintil tetap berjalan seperti biasa. Penuh canda, tawa, dan keanehan yang menyegarkan. Kiai Badru tetap menjadi sumber inspirasi sekaligus bahan tertawaan manis warga. Karena pada akhirnya, mungkin benar kata Kiai, kenyang tak selalu dari makanan. Terkadang dari tawa, persahabatan, dan sepotong candaan yang bikin kita lupa lapar. Dan warga Desa Serintil, mereka pun hidup kenyang hati, meski kadang masih lapar perut.